Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan ridhonya sehingga kita masih diberi umur, masih diberi waktu hingga kita masih berada di kondisi saat ini, di ruang dimanapun Anda berada. Semua karena rahmat dan karunia Allah yang berikan kepada semua umatnya yang ada, yang telah Dia ciptakan. Hari ini saya akan membahas tentang setan dalam diri kita. Wow, takut ya. Biasanya setan itu katanya banyak di kuburan. Jadi orang takut kuburan. Tetapi ternyata di dalam tubuh kita banyak setan. Tempat-tempatnya setan itu banyak di dalam tubuh kita. Tahu ada di mana? Ada di mana semua setan itu tinggal di dalam tubuh kita. Kira-kira ada yang tahu atau ada yang pernah membaca ya? Oke, Ibu akan mencoba membukakannya. Karena ternyata di dalam tubuh kita ada 7 tempat di mana setan itu berada. Sehingga itulah kita memerlukan yang namanya ada wudu ya, untuk membersihkan tempat-tempat setan itu ya. Ada sholat 5 waktu untuk kita mengingat pencipta kita, untuk mengingat bahwa kamu diciptakan oleh yang maha kuasa dan dibarengi dengan diciptakannya juga setan yang akan mengganggu kehidupan kita. Kenapa seperti itu? Ya karena sejak Adam diciptakan ya, Adam yang tidak mau menghormati, mengakui ya, si setan yang tidak mau mengakui bahwa Adam itu lebih sempurna darinya, karena Adam hanya diciptakan dari tanah sedangkan dia dari api, sehingga dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mengganggu ya makhluk ciptaan Allah sampai akhir zaman. Sehingga ya akhirnya ya kita, karena kalau Allah menciptakan itu ya dia dengan maha rahman dan rahimnya, sehingga kita semua tentunya memiliki, tidak ada yang diciptakan untuk yang tidak baik, tetapi semua umat yang diciptakan adalah untuk kebaikan. Takdir manusia itu adalah semua baik, tetapi Anda sendiri yang biasanya memilih nasib Anda kemana, ke kiri atau ke kanan. Ya kan? Seperti itu, betul ya. Baik, saya memulai yang namanya di mana tempat-tempat setan itu berada di dalam tubuh kita. Yang pertama, tentunya di mana? Di dalam lubang mulut kita. Kenapa? Sehingga ada di dalam mulut kita. Karena kalau kita banyak setan-setan barangkali di dalam tubuh kita akan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang kurang baik, kasar dan sebagainya ya. Jadi hati-hati bagi kita yang kita merasa aduh saya ini suka emosian, suka berkata-kata yang tidak benar, supaya ya kita bisa terhindar dari ada berarti di dalam mulut kita ada setannya. Menakutkannya, di dalam mulut ada setan. Jadi ya itu saya kira dengan bagaimana caranya untuk menghilangkan setan-setan yang ada di dalam mulut kita. Tentunya kan kita ada yang namanya wudu ya, kita lakukan wudu ya, kemudian tentunya dengan ada kumur-kumur ya, membersihkan mulut ya, artinya mungkin situlah untuk bisa membersihkan setan-setan itu. Jadi pelihara wudu Anda, karena dengan membersihkan mulut kita dengan melakukan wudu tentunya akan mendidik mulut kita supaya bisa berkata, menjaga lisan kita agar berkata yang baik, agar
supaya apapun yang kita ucapkan itu bisa menjadi sesuatu yang berkah yang keluar dari mulut kita. Kemudian setan yang kedua itu ada di mana? Tempatnya setan yang kedua di mana? Ini baru satu yang Ibu keluarkan. Ada di bawah kuku yang panjang. Aduh, ngeri ya. Bawah kuku yang panjang. Nah, periksa kuku kita. Bagaimana kuku kita? Apakah kita memiliki kuku yang panjang? Ya, usahakanlah. Karena ternyata di kuku yang panjang itu juga adalah tempatnya setan. Ya. Jadi jangan memelihara kuku kita. Kuku yang panjang, apalagi biasanya saya lihat, mau ke pesta, pasang kuku-kuku yang panjang. Ada pengantin pasang kuku-kuku yang panjang, ya. Kasihan, ya. Karena itu akan menjadi tempatnya setan, ya. Bisa lagi, bagaimana cara membersihkannya? Tentunya kita kembali lakukan wudu. Jadi pada saat Anda wudu, usahakanlah betul-betul itu membersihkan kena kuku kita, supaya setan-setannya itu tidak mengganggu kita lagi. Oke. Tempat yang ketiga, di mana setan itu lagi berada di tempat yang ketiga? Ini yang agak susah dibersihkan karena dia bersembunyi di lubang pusar manusia. Ya. Nah, itulah kita dianjurkan untuk mandi, ya. Jadi pada saat kita mandi, usahakanlah membersihkan lubang pusar kita, ya, supaya tempatnya setan juga bisa tempat setan itu juga bisa hilang, ya, bisa menghilangkan tempat dengan menjaga kebersihan lubang pusar kita. Karena mungkin kadang mandi ya udah dianggap sambil lalu, ya, pusar kita, padahal itu adalah inti, ya, awal kehidupan kita dari ibu kita, ya. Bagaimana ibu kita selama kita dalam kandungan, melalui itulah menghubungkan makanan dari ibu kepada kita. Tersenyumlah kepada ibumu. Seringlah membuat ibumu tersenyum, sehingga Rabbmu pun akan tersenyum kepadamu. Kemudian, di mana lagi ada setan itu? Ada di lubang telinga kita. Wow, di lubang telinga. Jadi, ya gimana lagi lubang telinga? Ternyata tempatnya juga setan, ya. Nah, ternyata dengan wudu lagi, kita membersihkan supaya tempat setan yang ada di telinga kita ini bisa dibersihkan. Ya, kita membersihkan telinga kita, berdoa supaya yang kita dengar adalah hal-hal yang baik, jangan yang berupa fitnah ataupun apa yang bisa merusak, ya, yang bisa membuat berkonotasi negatif, ya. Karena kadang kalau kita mendengar sesuatu terus ini hanya kita ikut-ikut akhirnya itu kan akhirnya ternyata ada setan di telinga saya. Ya. Jadi ada setan. Jadi bagaimana kita menghilangkan setan-setan yang ada di dalam tubuh kita? Yang kedua, nih yang lebih parah, ada di dalam aliran darah kita. Nah, ada di dalam aliran darah kita. Sementara kita tahu bahwa darah inilah yang membawa nutrisi, ya, ke seluruh penjuru yang tubuh kita, ya, seluruh penjuru tubuh kita. Darah lah yang membawanya. Kalau darahnya ada setan, gimana tubuh kita akan sehat, ya? Gimana tubuh kita akan sehat? Ada setan di situ yang bercokol, sehingga itulah perlunya kita pada saat kita diberikan karunia Allah berupa makanan, minuman, jangan lupa berdoa. Bacalah basmalah supaya apapun yang kita makan terlindungi dari setan-setan yang akan mengganggu dalam tubuh kita. Berikutnya di mana lagi? Sudah 5, ya, tempat setan di dalam tubuh kita. Di mana lagi yang bisa kita lihat? Tentunya ada di mana? Ada di dalam lubang hidung. Hidungku ini. Apa ya, dalam ini ada setan juga ternyata, ya. Tetapi ya seperti itulah, ya, namanya setan dimanapun
akan berada selalu mengganggu, karena memang sudah seperti itu dari awal diciptakannya makhluk yang di dunia ini. Dia akan mengganggu sampai akhir zaman, akan membawa takdirmu kemana, ya, bukan membawa takdirmu, tetapi akan membawa nasibmu, karena takdir kita selalu dengan Allah, dengan Maha Rahim dan Rahman dan Rahimnya, tentunya tidak akan membawa kepada takdir kebaikan, tetapi selalu akan membawa takdir kebaikan. Kita lah yang akan membawa nasib kita ke kiri ataupun ke kanan. Kemudian bisa membersihkan. Bagaimana caranya membersihkan lagi? Tentunya kan pada saat kita wudhu ada namanya istinja, ya, ada namanya istinja. Nah, disitulah kita membersihkan setan, ya, setan yang supaya tidak bercokol di dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir ini yang ya di dalam tubuh kita, tentunya di dalam lubang kemaluan. Nih yang sangat-sangat bahaya. Sehingga ya kenapa kalau sekarang banyak penyakit, ya karena ada orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya, sehingga timbullah berbagai macam-macam penyakit. Karena kalau setannya sudah bertempat di sana, tentunya dia akan menggelincirkan manusia ke tempat-tempat yang maksiat, ya. Akhirnya rusaklah manusianya, rusaklah kemaluannya, rusaklah apapun akan dirusak, ya, rusak keluarganya, rusak anak-anaknya, karena semua karena adanya setan yang mengganggu dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya itu kembali? Jaga iman kita, jaga wudhu kita, ya, selalu apapun yang kita lakukan, ucapkanlah tasyahud. Apa itu tasyahud? Pasti akan bingung lagi, apa sih tasyahud itu? Tasyahud adalah ucapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi apapun yang Anda akan lakukan, dimulailah dengan tasyahud dulu, kemudian lakukan baca basmalah. Insya Allah apapun yang kita lakukan akan terhindar dari gangguan setan yang ada di dalam tubuh kita. Bersihkanlah tempat-tempat di mana setan itu akan bercokol. Saya kira ini untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di momen berikutnya.